Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, saat ini kita bertemu kembali, namun kali ini kita akan belajar tentang epidemiologi gizi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang apa itu epidemiologi dalam pokok bahasan pengantar epidemiologi. Bagaimana Anda sudah siap untuk belajar? Mari kita lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran yang hari ini kita akan pelajari adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar epidemiologi. Sedangkan pokok bahasan atau bahan kajian yang akan kita pelajari nanti adalah pengantar tentang epidemiologi yang berisi sub bahan kajian, pengertian epidemiologi, macam epidemiologi, tujuan dan peranan epidemiologi, penerapan dan ruang lingkup epidemiologi, kemudian pengertian epidemiologi gizi. Nah, kelima subpokok bahasan ini akan kita tuntaskan pada video pembelajaran kali ini. Kita mulai dengan istilah epidemiologi. Epidemiologi, dari katanya kita akan bisa pisah, yaitu epi, ya, itu tentang, kemudian demos atau berarti rakyat, sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan. Secara harafiah artinya ini, tetapi dalam konteks epidemiologi, para ahli telah membuat definisi seperti ini. Dalam CDC 2002, saya Bapak kutip adalah ini, yaitu ilmu yang mempelajari besaran, distribusi atau sebaran, dan determinan atau penyebab atau penentu sebuah penyakit dan keadaan kesehatan pada masyarakat, serta penerapannya untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Jadi definisi epidemiologi kuncinya ada di sini. Besaran, distribusi, kemudian determinan. Kalau kita tahu tiga hal ini, maka diharapkan kita bisa mengendalikan masalah-masalah kesehatan atau penyakit itu. Itu adalah pengertian epidemiologi yang sekarang kita akan bahas ini. Perkembangan epidemiologi dimulai dari sejak lama. Nanti Anda bisa pelajari pada sesi berikutnya adalah sejarah tentang epidemiologi. Tetapi secara singkatnya kita mulai saja lewat sekitaran abad 14. Di mana pada saat itu di Eropa terjadi sebuah wabah. Ya. Penyakit yang menyebar seperti yang kita alami sekarang menyebar, itu dulu adalah disebut orang Black Death. Kenapa disebut Black Death? Karena para korban yang terserang tubuhnya menjadi hitam bila meninggal. Penyakit tersebut sangat ganas sehingga banyak orang yang meninggal dalam waktu yang singkat. Nah, karena itu sejak saat itu bencana penyakit yang timbul dari penduduk itu dinamakan epidemi atau wabah. Mula-mula epidemiologi hanya mempelajari untuk kejadian wabah itu. Jadi dengan kejadian wabah itu muncullah epidemiologi. Tapi akhir-akhir ini epidemiologi juga dipakai untuk mempelajari penyakit yang tidak menular. Contohnya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah-masalah gizi. Itu penyakit tidak menular. Atau penyakit-penyakit tidak menular yang lainnya seperti kanker, penyakit jantung, atau kecelakaan lalu lintas. Dan epidemiologi dalam pengertian yang baru itu lebih luas artinya, bukan hanya wabah tetapi juga masalah kesehatan di masyarakat. Kemudian subpokok bahasan yang selanjutnya adalah macam-macam epidemiologi. Yang pertama adalah epidemiologi deskriptif. Epidemiologi yang hanya menggambarkan besarnya masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Seperti Anda tadi telah mendengarkan bahwa arti kata epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari besarnya
sebarannya, dan determinannya. Sedangkan untuk deskriptif epidemiologi hanya menggambarkan besarnya saja. Besarnya masalah kesehatan, sebarannya digambarkan dalam 3 variabel epidemiologi. Jadi epidemiologi deskriptif setelah mempelajari besarnya masalah itu, sebarannya digambarkan dalam 3 variabel epidemiologi. Yang harus Anda ingat adalah sebarannya itu menurut orangnya, personnya, menurut tempatnya, dan menurut waktunya. Jadi menyebarnya penyakit atau masalah kesehatan itu ditinjau dari 3 aspek ini. Kemudian cara menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel besarnya dan sebarannya itu digambarkan bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau gambaran peta. Oke. Kemudian yang kedua, epidemiologi analitik. Epidemiologi analitik adalah epidemiologi yang selain menggambarkan besarnya masalah dan sebarannya, juga mencari faktor yang menyebabkan masalah kesehatan tersebut di masyarakat. Cara mencari faktor penyebab itu dilakukan penelitian analitik. Oleh sebab itu maka epidemiologi ini disebut epidemiologi analitik. Oke. Kalau kita gambarkan bagannya kira-kira seperti ini. Epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang masalah kesehatan pada sekelompok manusia. Ingat ya, pada sekelompok, artinya pada kelompok. Yang dipelajari ilmu epidemiologi adalah frekuensi atau besaran. Ya, besaran. Dilakukan 2 hal. Menentukan besaran kesehatan, mengukur masalah kesehatan. Penyebarannya di kelompok, kemudian sebarannya seperti apa? Sebarannya menurut orang, tempat, dan waktu. Sedangkan variabel yang ketiga yang dipelajari oleh epidemiologi adalah faktor penentunya. Ya, faktor penentu dilakukan dengan uji analitik. Maka disebut epidemiologi analitik. Sedangkan jika epidemiologi itu hanya membahas tentang besaran dan penyebarannya, maka disebut epidemiologi deskriptif. Ya, saya kira dengan gambaran atau bagan ini Anda menjadi lebih jelas pengertian tentang epidemiologi. Tujuannya sekarang, tujuan epidemiologi adalah untuk menguraikan distribusi dan besarnya masalah suatu penyakit dalam masyarakat. Yang pertama, tujuan deskriptif ini. Menguraikan distribusi, artinya memberikan gambaran atau rincian tentang distribusinya seperti apa sih masalah-masalah kesehatan itu. Tentu saja besarnya diukur, besarnya seberapa. Sedangkan kalau untuk tujuan penelitian epidemiologi analitik adalah mencari penyebab dan asal mula penyakit. Dari kedua ini juga memberikan data untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pencegahan. Ini dari 2 data ini bisa dipakai untuk ini. Jadi tujuan melakukan epidemiologi sangat mulia, yaitu untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan dengan cara tadi. Dengan cara mempelajari besarnya, distribusinya, kemudian mencari penyebabnya. Nah, data-data itu digunakan sebagai program pencegahan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pencegahan. Sehingga penyakit atau masalah itu bisa dikendalikan. Epidemiologi berperan untuk mengidentifikasi faktor terjadinya atau masalah kesehatan dalam masyarakat. Ini adalah tadi epidemiologi analitik. Menyediakan data. Dengan mengumpulkan data besaran dan distribusi, maka akan diketahui data penyebaran dan data besarannya. Dapat digunakan untuk mengevaluasi program. Jadi sejauh mana program yang sudah dilakukan untuk mengendalikan masalah, pada saatnya nanti akan dievaluasi dengan cara-cara epidemiologi. Besarnya sudah turunkah? Atau masih tetap? Atau justru meningkat? Atau sebarannya semakin masif ke penjuru? Atau dapat dicegah untuk dilokalisasi? Dan seterusnya. Ya. Kemudian mengembangkan metodologi untuk menganalisis. Nah, ini berkaitan dengan epidemiologi analitik. Maka cara-cara analitik bisa dikembangkan untuk mempelajari epidemiologi
atau masalah kesehatan dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya. Kemudian mengarahkan intervensi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah yang perlu dipecahkan. Kalau kita punya data-data epidemiologi, maka arah intervensi menjadi terfokus. Misalnya tadi, sebarannya tersebar pada lokasi tertentu, maka intervensinya tidak harus seluruh wilayah, tapi wilayah yang menjadi penyebaran itu. Atau penyebarannya dalam kelompok umur. Misal penyakit itu hanya menyerang pada kelompok usia anak-anak, maka program intervensi juga diarahkan ke anak-anak. Begitu peranan epidemiologi dalam mengarahkan intervensi yang diperlukan. Hal itu bisa diterapkan, artinya epidemiologi bisa diterapkan pada pengamatan epidemiologi. Artinya surveillance. Surveillance itu pengamatan yang terus-menerus terhadap tadi besarnya masalah, sebarannya, dan penyebabnya. Kegiatan surveillance dilakukan dengan mengumpulkan data, mencatat dan menganalisis akan munculnya kejadian penyakit wabah. Penelitian epidemiologi bersifat lebih mendalam dan mengadakan analisis serta kesimpulan. Ruang lingkupnya sangat besar sekarang ini. Mulai dari dulu penyakit menular, kemudian berkembang ke penyakit tidak menular, epidemiologi klinik, sampai sekarang dikembangkan epidemiologi gizi. Nah, inilah epidemiologi gizi inilah yang akan kita pelajari pada mata kuliah epidemiologi gizi pada sesi-sesi selanjutnya. Nah, apa itu epidemiologi gizi? Secara umum definisinya adalah sebagai berikut. Ilmu yang mempelajari sebaran besar dan determinan masalah gizi. Jadi yang dipelajari adalah masalah-masalah berkaitan dengan gizi. Dan penyakit yang berhubungan dengan masalah gizi. Artinya penyakit-penyakit yang disebabkan karena masalah gizi. Serta penerapannya dalam kebijakan dan program pangan dan gizi untuk mencapai kesehatan penduduk yang lebih baik. Diet bukanlah paparan tunggal. Nah, ini menjadi kajian dalam epidemiologi gizi. Karena ternyata memang masalah-masalah gizi yang terjadi bukan semata-mata karena ini. Itulah perlunya epidemiologi untuk mengkaji sebarannya, kemudian mengkaji determinannya. Ya. Biasanya masalah-masalah gizi disebabkan selain karena masalah asupan gizi, tetapi juga merupakan variabel yang saling berhubungan, misalnya perilaku, lingkungan, dan lain-lain. Contoh kasus untuk masalah gizi yang bisa dikaji dengan epidemiologi adalah misalnya adalah masalah GAKI, gangguan akibat kekurangan yodium. Bagaimana epidemiologi gizi mempelajari masalah tersebut? Kalau kita mau menilik sebarannya, maka kita bisa cari orang yang seperti apa yang mengalami masalah GAKI. Apakah balita, apakah anak sekolah, apakah ibu hamil atau ibu menyusui. Ternyata semuanya nih rentan terhadap masalah GAKI. Kalau dilihat tempat, tentu kita bisa tahu dengan mengkaji sebarannya, ternyata daerah-daerah tertentu yang mengalami, atau disebut juga daerah endemik. Kemudian waktunya seperti apa? Waktunya tentu sepanjang tahun, tidak ada musim kemarau, musim hujan. Yang penting dia berasal dari daerah endemik. Orang-orang di situ, balita, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, mempunyai risiko yang tinggi untuk menjadi terpapar gangguan akibat kekurangan yodium. Kemudian besarnya masalah bisa diukur. Di daerah-daerah endemik berapa besarnya? Misalnya, ini hasil survei adalah 11,1% di daerah GAKI mengalami masalah-masalah GAKI. Itu begitu. Jadi ilmu epidemiologi dalam mengkaji masalah GAKI, misalnya contohnya. Selain sebaran, tentu epidemiologi analitiknya juga bisa mengkaji. Ternyata setelah dikaji, penyebabnya adalah defisiensi yodium. Atau ada juga goitrogenik, atau ada zat-zat yang menghambat pengambilan yodium oleh kelenjar tiroid yang berasal dari makanan dan lain-lain. Sedangkan faktor gizi lain seperti defisiensi vitamin A, Fe, energi dan protein juga dilaporkan ada kaitannya dengan masalah-masalah GAKI. Nah, ini didapat dari hasil studi epidemiologi analitik. Ya, oke. Kira-kira itu yang harus Anda ketahui. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.